kesulitan Indonesia sampai hari ini kita tidak pernah bisa mengatakan musuh kita siapa. Nah, yang menjadi teka-teki sekarang adalah Pak Prabowo membutuhkan otonomi strategis untuk menjalankan politik globalnya. Otonomi strategis ini akan jauh lebih kuat kalau diimbangi dengan gelar pertahanan modernisasi yang kuat. Ya. Ini membutuhkan ekspansi fiskal. Nah, pada saat membutuhkan ekspansi fiskal untuk melakukan modernisasi itu, uangnya ada atau tidak? Tidak ada yang mazhabnya Milton Friedman, monetarism. Ya, mazhab Milton Friedman itu yang dilakukan oleh duet Ibu Sri Mulyani dengan Pak Peri di Bank Indonesia, ngerem terus. Anda ingin mengatakan bahwa itu alasan kemudian salah satunya Ibu Sri Mulyani diganti? Inti dari pergerakan taktikal operasional itu adalah friksi elit. Ya, karena intinya adalah friksi elit, maka di masa pendek untuk mengatasi kondisi yang kritikal, jawabannya juga konsolidasi elit. Ya, itulah yang sekarang saya pandang sedang dilakukan. Seluruh radar kami di forum ini itu berputar sangat keras. Ada banyak peristiwa, ada banyak kejadian yang dilala tampaknya harus kami rangkai untuk membaca apa yang sedang terjadi, kemana kita sedang mengarah, siapa orang yang akan melakukannya, dan seterusnya. Begitulah kami di sini menempatkan diri di dalam distribusi informasi yang bermartabat kepada penonton kami. Apa yang saya maksud adalah pemerintahan ini baru berjalan sekitar 10 bulan, kurang lebih sedikit. Tapi ada banyak peristiwa di mana kemudian kami harus merangkai satu demi satu semacam puzzle gitu ya, agar kemudian setidaknya kami di sini memahami apa sih yang sedang diinginkan oleh rezim yang sedang berkuasa, bagaimana formatnya, dan bagaimana kita sebagai publik itu meresponnya. Presiden kita tahu berasal dari militer, kemudian beberapa orang di sekitarnya adalah para pembantu presiden di mana ketika beliau masih menjadi seorang militer murni. Kemudian pada saat yang bersamaan ada orang-orang di sekitarnya juga di mana adalah sipil murni, teman-teman saya juga. Dan kemudian banyak kebijakan-kebijakan yang sejujurnya kami harus berhati-hati menilainya. Tetapi kemudian ada sebuah peristiwa di mana kemudian kami mencoba masuk melalui pintu itu. Apa itu? Adalah rencana pembelian sebuah kapal induk dari Italia. Namanya Giuseppe Garibaldi. Kapal induk ini diproduksi 42 tahun lalu, tahun 83. Italia. Ini teknologinya. Saya kemudian tiba-tiba mengingat bagaimana proses pembelian kapal induk dari Ukraina oleh pemerintah China bernama Liaoning. Sebuah kapal induk bangkai yang kemudian direstorasi ala Cina dan sekarang menjadi salah satu pusat kekuatan Cina di lautan. Sama dengan ini. Di pikiran saya bagaimana ya merestorasinya, siapa yang melakukannya, berapa anggarannya. Bahasanya di dalam itu saja dari bahasa Italia menuju ke bahasa Bugis itu gimana nantinya. Dan seterusnya. Beberapa hari yang lalu, dalam hal ini beberapa minggu yang lalu, Presiden baru saja berpidato di depan MPR menyangkut dengan postur APBN 2026. Maka kita menemukan angka-angka dan seterusnya. Belum lagi peta perpolitikan, ya sekali lagi orang-orang di sekitar Presiden. Saya tidak ingin terlalu jauh pada bagian ini sebab saya bisa salah, maka saya batasi diri. Tetapi ada informasi soal itu. Bagaimana antara satu kelompok yang sangat militeristik di sekitar Presiden dengan teman-teman yang lahir dari sipil. Dan kemudian bertemulah kepentingan itu. Panjang ceritanya.
Maka agar kemudian saya mendapatkan asupan informasi yang layak dan cukup, saya mengundang sahabat saya, narasumber utama forum ini sejak dari awal, Andi Wijayanto. Mas Andi, thank you ya. Terima kasih diundang lagi. Panjang loh Hmm. pembukaannya tadi. Hmm. Karena banyak yang harus kita bicarakan. Dan banyak yang seharusnya tidak dibicarakan. Banyak yang seharusnya tidak dibicarakan. Tetapi itulah, negara ini berkembang, masyarakat kita semakin berkembang. Maka menurut saya tidak punya pilihan kecuali menyediakan diri untuk keterbukaan-keterbukaan itu. Agar bangsa ini semakin bermartabat. Begitu bahasa forum ini. Ya. Mas Andi, ada rencana membeli kapal induk. Kita bisa membicarakan itu pada 2-3 menit pertama. Tapi sebenarnya adalah pertanyaan utamanya adalah, tepatkah kebijakan pemerintah yang sekarang dalam hal postur anggaran dengan segala kesulitan yang ada? Kita kan tahu bahwa sudah menjadi pembicaraan umum tuh. Anggaran untuk lembaga TNI kita, Angkatan Bersenjata kita itu selalu yang tertinggi dibanding yang lainnya. Ada banyak pertanyaan itu meskipun dibicarakan secara sembunyi-sembunyi. Sekali lagi pertanyaannya, seperti apakah sebenarnya kita harus bersikap pada pembukaan yang saya sampaikan tadi? Ya pertanyaan dasarnya sebetulnya mengarah ke teka-teki apakah negara ini punya uang atau tidak. Ya. Misalnya ketika Pak Purbaya dilantik sebagai menteri, lalu tiba-tiba kita tahu bahwa negara ini punya uang. Hanya saja dia tidak digerakkan. Ditempatkan di tempat yang Ya. menurut Pak Purbaya tidak seharusnya di situ. Ya, Oke. jadi tempat yang idle. Oh, tiba-tiba ada kok uang 450-an triliun lalu digeser 200 triliun begitu ya. Tapi sejak awal pemerintahan Pak Prabowo, kita seolah menangkap bahwa negara ini nggak punya uang. Ya, ada efisiensi anggaran, ada penurunan transfer daerah sehingga daerah-daerah seperti Pati misalnya harus menaikkan PBB. Ya, program makan gratis yang menjadi andalannya Pak Prabowo juga tidak langsung bisa disalurkan 100%. Jadi ada kesan bahwa negara ini tidak punya uang. Nah, pada saat yang bersamaan ketika negara ini tidak punya uang, ada beberapa kebijakan yang dalam bahasa ekonomi makro kok menunjukkan ekspansi fiskal. Ya, ada kebijakan populis, ya, makan gratis, koperasi merah putih, rumah 3 juta, itu kebijakan populis, itu ekspansi fiskal. Dan juga ada ekspansi fiskal di bidang pertahanan. Nah, jarang sekali ada satu negara yang bisa melakukan ekspansi fiskal lalu mengabaikan debat gun versus butter. Mengabaikan debat antara meriam atau nasi. Nah, Indonesia di fiskal 2025-2026 itu debat gun versus nasinya tidak ada lagi, debatnya menjadi meriam dan nasi. Gun and butter. Nah, itu sesuatu yang menarik. Nah, itu sebetulnya menunjukkan di kepala pembuat kebijakan Indonesia punya uang. Atau Indonesia akan menemukan cara untuk mendapatkan uangnya. Ya, salah satu terabasan terkini adalah Patriot Fund. Ya, Patriot Fund yang dirancang memang tidak komersial, ya, sehingga bunganya di bawah bunga komersial, tapi berharap kemudian ada orang-orang yang akan menempatkan dananya sehingga terkumpul 51 triliun. Nah, Patriot Fund ini lagi-lagi satu signal bahwa kita nggak punya uang, harus dapat cara tertentu. Ya, nah karena itu Bang Akbar, orang-orang sering menganggap saya guyon gitu ya ketika saya menceritakan 2019 ketika saya ditanya oleh Pak Jokowi siapa calon Menteri Pertahanan, ya saya jawab Sri Mulyani. Ya, pada saat itu saya yakin bahwa pertahanan kita itu masalahnya bukan memetakan musuh, masalahnya bukan bagaimana cara mengadopsi teknologi senjata terkini, bukan ngutak-ngatik doktrin, ya karena tidak ada perkembangan yang signifikan. Masalah utamanya adalah ngutak-ngatik ekonomi pertahanan, dan tampaknya itu yang sekarang harus kita soroti lebih dalam. Ya, nah maka kemudian
saya kembali pada pertanyaan saya. Anda sudah mencoba untuk menggambarkan kepada kita sebenarnya apa yang sedang terjadi. Tapi lagi-lagi saya harus memediasi pikiran publik. Oke, ternyata kita punya uang. Ya. Oke. Setidaknya versi Purbaya nih. Dalam kenyataannya bahasa dan banyak kebijakan pemerintah mengatakan kita nggak punya uang loh. Kira-kira gitu. Maka kemudian benar, dan saya merasa saya punya pintu untuk memasukinya. Tadi itu pembelian kapal induk. Kapal induk tadi. Ya. Maka mohon dijelaskan sebenarnya bisa nggak kita dekati pemerintahan ini dengan kebijakan penganggaran, terkhususnya dalam kebijakan penganggaran sistem angkatan bersenjata? Ya. Kalau pembelian kapal induk bekas dari Italia itu membuat saya harus belajar lagi tentang strategi pertahanan. Karena nggak nemu, benar-benar nggak nemu bahwa satu negara membeli kapal induk yang di dalamnya atau di atasnya bisa ada pesawat Harrier dan helikopter yang menunjukkan bahwa kapal induk itu tidak terlalu mengandalkan landasan untuk take off landing yang biasa, tapi mengandalkan take off landing yang vertikal. Karena itu pesawatnya adalah Harrier. Ya, Harrier memang take off landingnya dia vertikal. Tapi yang menarik pernyataan bahwa kapal induk ini dirancang untuk digelar untuk melakukan operasi militer selain perang. Bukan operasi militer perang. Jadi yang dibayangkan akan ada bencana dengan skala seperti tsunami Aceh. Ya, lalu kapal induk itu merapat ke sana. Nah, ini kan berarti humanitarian warfare ya, humanitarian operation yang belum pernah ada satu negara dalam humanitarian operationnya lalu benar-benar mengalokasikan gelar satu kapal induk. Nah, karena itu misalnya ada beberapa pengamat yang mengatakan kalau gelar kapal induk maka flotilanya harus lengkap. Ya, biasanya di depannya ada kapal perusak, lalu ada kapal penjelajahnya, ada kapal selam dan seterusnya. Itu normal, gelar normal dalam gelar kapal induk. Itu kalau untuk operasi militer perang. Ya, apalagi kalau dibilang ya kapal induk ini relevan untuk digelar sebagai strategi penangkal ya, sehingga digelar di luar ZEE kita ya, di luar laut hijau kita, digelarnya di blue water, blue water di luar perbatasan sebagai penyangga pertama. Tidak relevan juga ya, karena kapal induknya tidak akan digelar di sana, tidak akan digelar di Natuna sebelah utara untuk Laut Cina Selatan, atau tidak akan digelar di sebelah selatannya Selat Lombok untuk menghadapi kemungkinan AUKUS bergerak. Enggak, kapal induk ini untuk operasi bencana, untuk operasi militer selain perang, karena itu dia akan bergerak tunggal ya. Kalau ditanya kepada pemikiran tradisional konservatif angkatan laut ya, ditanya butuh tidak kapal induk untuk operasi militer perang, doktrinnya mengatakan tidak butuh ya, karena Indonesia dengan sekian ribu pulaunya, dengan pertahanan pulau besarnya, pulau-pulau itulah kapal induk mengapung ya, yang kemudian pesawat bisa mendarat di sana, kapal bisa merapat ke sana dan seterusnya. Dalam operasi militer perang, doktrinnya mengatakan tidak butuh kapal induk. Tapi doktrin operasi militer selain perang untuk humanitarian, untuk disaster relief operation, ini memang sesuatu yang baru yang harus didalami. Ya, saya masih menempatkan diri sebagai seseorang yang belajar pertahanan sejak tahun 90, lalu di titik ini tidak mengerti mengapa ada gelar kapal induk untuk operasi militer selain perang di Indonesia. Saya nggak mengerti ini, ada perubahan signifikan seperti apa yang mungkin saya secara literatur luput untuk membacanya. Saya sempat jogging dengan seorang sahabat ya, senior, bintang 3. Dia menceritakan beberapa poin kepada saya. Dengan canda mengatakan sebenarnya yang kita butuhkan bukan kapal induk, tapi kapal cadik. Kapal jati. Kapal cadik. Kalau artinya kalau ada apa-apa tinggal berenang masuk ke pulau itu sampai. Ya. Karena jarak kita dengan pulau-pulau yang lain itu sangat dekat sekali. Betul ya. Bukan pertempuran samudra gitu. Ya.
Saya terima itu sebagai sebuah candaan yang sedikit agak sinis ya, yang saya bisa pahami. Maka kemudian kita gunakan bahasa yang gampang dipahami di sini, Mas Andi. Berarti menurut ilmu yang Anda pahami, meskipun tadi mengatakan aku belum ketemu jawaban soal ini, kita tidak membutuhkan kapal induk ini. Ya, untuk karakter doktrin pertahanan kita yang memang defensif aktif ya tidak dibutuhkan. Ya, kalaupun seandainya benar-benar ingin memperkuat strategi zona penyangga ya sehingga kita harus bergerak sebelum musuh bergerak ya, yang selama ini dilakukan atau diandalkan Indonesia itu masih kepada operasi-operasi pengiriman pasukan khusus ya yang antara lain dulu dilakukan oleh marinir ya ketika ada urusan Malaysia Singapura begitulah. Dan cukup dengan kapal-kapal yang ada sebenarnya ya. Kapal perang kita kan ada banyak tuh jenis gitu ya. Saya sebenarnya mau masuk pada sebuah poin yang menjadi krusial di sini. Kami di sini belum menemukan angkanya. Berapakah harga kira-kira? Kita bisa menghitung kalkulator dengan yang kita punya ya. Kalau diproduksi 40 tahun lalu kira-kira harganya berapa sekarang gitu ya. Tetapi kan justru biaya akan kita bayangkan membengkak penuh itu pada saat ini mau direstorasi ya. Mau segala macam bahasanya segala macam gitu. Itu satu hal. Maka kemudian saya mau bertanya sebenarnya. So, apa yang ingin disampaikan dan atau kebijakan apa sebenarnya yang sedang disiapin oleh pemerintahan sekarang menyangkut dengan pertahanan yang kemudian kita mulai dekati dengan pembelian kapal induk tadi, Mas Andi? Kalau merancang postur pertahanan biasanya ada 3 pendekatan utama ya. Yang paling real time disebutnya sebagai pendekatan berbasis ancaman ya, threat based. Ya, threat-nya seperti apa? Apalagi kalau sudah kelihatan betul negara yang akan dianggap mengancam kita membangun pertahanan untuk kemudian mengatasi ancaman tersebut. Kesulitan Indonesia sampai hari ini kita tidak pernah bisa mengatakan musuh kita siapa. Ya, kita tidak bisa mengatakan Amerika Serikat musuh kita, Amerika Serikat dengan Australia yang ada AUKUS musuh kita, atau Cina yang menggelar secara lebih agresif di Laut Cina Selatan musuh kita. Kita tidak pernah menyatakan itu. Jadi threat base susah dilakukan kalau patokannya adalah eksternal. Threat base bisa dilakukan kalau patokannya adalah internal. Kemudian kita akan tahu ada masalah di Papua, ya ada masalah teroris, ada masalah transnasional dan seterusnya. Tapi begitu threat base-nya berubah dari eksternal menjadi internal, maka kapasitas yang kita butuhkan menurun secara signifikan. Ya, terutama untuk angkatan udara dan angkatan laut. Ya, kalau misalnya threat base-nya adalah transnational crime atau katakanlah threat base-nya adalah Papua, tidak ada sama sekali justifikasi untuk membeli pesawat tempur. Ya, setingkat F-16, apalagi sampai setingkat F-35, katakanlah nggak ada justifikasinya. Karena F-35 secanggih apapun tidak akan relevan ya untuk kemudian operasi kontra separatis katakanlah di Papua ya. Pendekatan kedua capability base. Ya, kalau capability base kita ingin membentuk kekuatan pertahanan yang ideal. Ada atau tidak ada musuh, maka angkatan laut harus punya kapal permukaan. Kapal permukaannya kalau tidak mengarah ke kapal induk atau kapal perusak, maka minimal dia ada di korvet dan kemudian frigat. Dia harus punya misalnya kapal selam, ya. Lalu harus punya satelit-satelit untuk maritime surveillance, itu angkatan laut. Angkatan udaranya pesawat angkut dan pesawat tempur ya. Ada satu lagi pesawat bomber, tapi pesawat bomber Indonesia tidak pernah lagi memiliki pesawat bomber sejak masa Bung Karno. Ya, pesawat bomber terakhir di masa Bung Karno. Lalu tentunya ada satelit, ada rudal dan seterusnya untuk angkatan udara. Untuk angkatan darat kita membutuhkan kalau alutsista itu ya tank kelas berat, kita ada Leopard misalnya, artileri Medan, artileri pertahanan udara dan seterusnya. Jadi apapun ancamannya, ini adalah kapabilitas yang harus dimiliki satu angkatan bersenjata yang normal. Ya, itulah minimum essential force
yang dibentuk tahun 2006. Ya, minimum essential force, tidak terlalu mempedulikan dinamika geopolitik, tidak terlalu mempedulikan karakter ancaman, tapi ingin membuat Indonesia punya angkatan bersenjata yang normal sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Ya, dibuat rencananya selama 20 tahun yang mestinya selesai 100% di tahun 2024. Ya, tapi kalau laporan yang kami baca, ya kira-kira target 100% itu tidak tercapai di 2024 di masa Jokowi II, yang tercapai cuma 68%. Jadi masih ada selisih 32% yang harus dikejar. Nah, yang pendekatan kapabilitas ini pada dasarnya mengejar teknologi. Ya, kita melakukan modernisasi untuk memastikan pesawat yang kita punya, kapal yang kita punya, tank yang kita punya tidak tertinggal ya teknologinya dari negara lain. Ya, dan itu kesulitan yang paling besar kita. Nah, yang ketiga akhirnya harus realistis pendekatan ekonomi pertahanan. Tadi pertanyaan dasar kita, ini punya uang nggak ya untuk melakukan itu? Ya, yang menjadi ironi di Indonesia, kita melihat anggaran pertahanan naik terus ya dari sisi nominal ya. Tapi kalau dari sisi persentase ke PDB ya akan kelihatan stagnasinya ya, misalnya di grafis ini ya. Silakan dijelasin Mas Andi. Yang warna batang-batang berwarna oranye itu menunjukkan anggaran pertahanannya naik signifikan dari masa Pak Harto sampai ke masa Pak Prabowo sekarang. Tapi dari persentase terhadap PDB itu turun dari Pak Harto, dari Bung Karno ya yang 14% gitu. Ya turun terus. Jadi yang terendah ini kemudian stagnan 0,7. Ya, sementara rata-rata dunia di tahun 2024 rata-rata dunia itu di sini di 2,5%. Ya. Kalau di 2026 tahun depan Indonesia ingin mengarah ke 2,5%, tambahan anggarannya itu 450 triliun. Sekarang anggarannya yang kemarin disetujui oleh RDP antara Pak Menhan dengan Komisi 1 di 187 triliun. Ya. Tapi kemudian untuk menjadi 2,5% masih butuh 450 triliun lagi. Kita masih punya data yang lain, coba dijelasin Mas Andi. Nah ini data yang juga menarik ya. Data yang menarik terutama sejak COVID ya. Ini kan APBN 2014 sampai ya, 2000. Sampai kelihatan ya bahwa sebenarnya mulai dari tahun 2022 ya, itu sudah realisasi sudah di atas postur APBN ya, kita. Ya. Coba dijelasin. Jadi kalau yang ini tadinya karena ada penurunan signifikan di anggaran pertahanan karena COVID. Ya, semua kementerian lembaga harus melakukan efisiensi lalu berusaha ditutup di 2022. Di 2023, di 2024 ini untuk mengejar target MIF. Ya, target minimum essential force karena di sebelumnya di sini itu cuma 0,6 0,7 dari PDB lalu berusaha dikejar. Sudah berusaha dikejar sampai ada realisasi anggaran lebih sekitar 55 triliun, tetap saja pencapaian MIF-nya hanya 68%. Ya, jadi Pak Prabowo sekarang itu punya dua PR. PR pertama adalah menambal 32% yang menjadi hutang dari Pak SBY dengan Pak Jokowi. Harus ditambal oleh Pak Prabowo 32%. Dan kemudian membentuk postur pertahanan 25 tahun ke depan. Ya, jadi karena itu realisasinya selalu akan jauh lebih tinggi dari alokasi APBN-nya, dari pagu APBN-nya. Di 2025 itu outlook-nya sudah memperkirakan pagu anggarannya 165, tapi nanti kemungkinan realisasinya ada di 247. Bentar dulu, saya pengen penjelasan. Ini dia masuknya pada 3 skenario tadi itu, dia masuknya pada skenario mana nih? Yang 3 poin tadi itu yang Anda jelaskan. Capability base. Capability base. Jadi apapun ancamannya, pokoknya kita harus punya sekian pesawat tempur, sekian pesawat kapal selam, sekian artileri misalnya. Masih ada data yang lain coba? Nah ini gimana nih? Ya sama, ini yang menjadi kesulitan kita adalah ini sudah membaik ya, karena inti dari belanja pertahanan adalah yang warna merah. Yang warna merah itu modernisasi alutsista. Kita bertahun-tahun ya, inti dari kebijakan atau dari alokasi belanja itu warna abu-abu. Ini gaji. Gaji. Nah ini kan kayak gini, jauh lebih besar gajinya, jauh lebih besar. Di masa Pak Prabowo
itu sudah membaik, ya proporsinya sudah benar, ya dibanding misalnya di masa Pak Jokowi II. Sudah benar karena kemudian untuk modernisasinya lebih besar. Nah, Pak Prabowo itu juga menarik karena kemudian sangat-sangat memperhatikan kesiapan operasional. Nah, kesiapan operasional ditumpuk di warna merah itu. Sehingga sekarang misalnya di Kementerian Pertahanan ada jabatan-jabatan baru, badan-badan baru yang terkait dengan perawatan. Ya, pemeliharaan alutsista. Dan itu yang membuat warna merah itu membesar. Jauh lebih baik daripada 2024 ke belakang. Kalau begitu penjelasannya, maka ini bisa berbanding terbalik dengan apa yang kita problemkan sejak awal tadi. Bahwa membeli kapal induk itu ternyata masih sejalan dengan logika ini. Meskipun barangkali perbedaannya apakah kapal induk atau bukan, kan gitu. Ya. Seperti itu kan? Ya, jadi secara ekonomi pertahanan, ya anggaran Pak Prabowo di 2025-2026 jauh lebih masuk akal. Ya, kelemahan anggaran sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, walaupun Pak Prabowo-nya menteri ya, mungkin ada kesulitan-kesulitan tertentu yang dialami oleh Pak Prabowo saat itu. Ya, tidak bisa memasukkan yang saya sebut sebagai daur hidup senjata, life cycle senjata. Jadi biasanya kita terbiasa beli senjata, ya, lalu tidak dihitung untuk perawatan, pemeliharaan operasional biayanya berapa, itu life cycle-nya, atau bahkan untuk dibuang di mana. Jadi kayak kalau mau gampangnya, kita beli mobil, nggak dihitung bahwa mobil itu butuh diservis, bannya harus diganti, spare part-nya harus diganti, itu nggak dihitung. Nah sekarang di masa Pak Prabowo dihitung. Oh ya, mungkin karena dia militer. Nah, karena dia militer tahu persis ya, Pak Prabowo militer tahu persis, sehingga life cycle cost ini dimasukkan ke dalam biaya modernisasi yang warna merah itu, termasuk perawatan dan pemeliharaannya. Mungkin saking menyadari bahwa itu penting, maka Pak Prabowo kemudian membuat badan Harwat pemeliharaan dan perawatan yang jabatannya diduduki bintang 3 TNI baru yang kemarin di Batu Jajar 10 Agustus ya, dilantik. Nah, di situ. Pak siapa namanya? Ada badan logistik, ada badan perawatan, ada badan teknologi, itu hal-hal yang dibentuk oleh Pak Prabowo yang akhirnya membuat warna merah itu signifikan. Nah, kekhawatiran saya, kita ngelihat anggaran pertahanan itu naik signifikan. Ya. Tapi untuk tahun 2026 ini tetap 0,8% dari PDB. Ya, untuk saya idealnya dulu ketika ikut membantu merancang MIF di 2024 anggaran pertahanan itu sudah harus 1,5% dari PDB. Kita sekarang sudah berupaya mendekati 2% dari PDB. Kalau ini mau didekatkan ke 2% dari PDB, maka anggaran pertahanan tahun 2026 335 triliun, sebesar anggaran makan gratis. Wow, penjelasan yang luar biasa. Tapi kemudian saya harus memediasi pikiran publik di sini, Mas Andi. Apa yang saya maksud adalah saya tidak mendekati dan mempelajari organisasi ini secara detail ya, seperti Anda ya. Meskipun saya juga anak tentara seperti Mas Andi gitu. Tapi begini, selain usulan tentang pembentukan matra keempat, ya, cyber, saya melihat bahwa respon kita sebagai sebuah bangsa terhadap apa yang terjadi baik di internal kita maupun di luar itu tampaknya itu belum terbentuk wajahnya. Tadi Anda mengatakan bahwa secara ancaman di luar tampaknya agak kecil kalau misalnya kita harus fight dengan negara lain ya, apakah Malaysia atau terutamalah dengan tetangga kita. Dan tampak memang perhatian TNI ya, lembaga yang luar biasa ini, tampaknya memang lebih banyak fokus ke dalam negeri. Gitu. Maka kemudian pikiran publik itu bilang gini, loh kalau begitu keadaannya kenapa harus banyak senjata? Kalau dibawa dalam pertanyaan kaum demonstran, iya jangan sampai senjata itu dipakai juga untuk kita kan gitu ya. Kita hubung-hubungkan dengan itu. So bagaimana kita mencoba untuk memediasi pikiran yang sudah berubah menjadi kekhawatiran ini Mas Andi? Kalau dari sisi politik militer ya, kalau dari sisi kemungkinan perluasan peran militer ke sektor-sektor non pertahanan, ya maka seharusnya kita lebih lega pada saat pemerintah memutuskan beli kapal selam, beli pesawat tempur. Ya daripada kemudian katakanlah uangnya dibelanjakan sepenuhnya untuk penguatan batalion teritorial. Ya, akan jauh lebih lega ke sana.
Ya kalau dilihat dari apa yang dirancang oleh Pak Prabowo itu tadi saya ada tabel kontrak-kontrak ya. Coba tampilkan yang kontrak-kontrak itu. Ini kontrak-kontrak ini cukup signifikan. Ya, yang menarik ini Pak Prabowo aktif menghadiri penandatanganan kontrak secara langsung, baik sebagai Menhan, yang Menhan itu yang warna putih, ya, yang ini nih, Pak Prabowo sebagai Menhan. Pada saat pembelian kapal selam Prancis misalnya ada di Prancis datang, di Amerika datang, di Korea Selatan, lalu di Turki datang. Dan ini pada saat presiden. Ya, tidak ada presiden seaktif ini untuk menandatangani langsung penandatangan kontrak pengadaan atau kerjasama persenjataan dengan negara lain. Dan ini melegakan kalau dari sisi hubungan sipil militer, ya, karena berarti alokasi anggarannya terfokus untuk modernisasi alutsista seperti pesawat tempur, kapal perang, bahkan kapal selam yang tidak bisa digunakan untuk operasi dalam negeri. Yang nggak relevan pada saat nanti mahasiswa demo di depan DPR, kapal selam untuk apa? Mahasiswa demo di depan DPR, kapal pesawat tempur untuk apa? Nggak relevan. Logik. Ya kan? Ya, itu melegakan kalau dari hubungan sipil militer. Saya akan mendorong ya sudah modernisasinya ada diperbesar. Ya, tapi kemudian untuk apa? Ya modernisasi itu. Nah, bisa analoginya dengan apa yang dilakukan Cina. Ya, Cina Deng Xiaoping menjadi Perdana Menteri langsung memanggil Kepala Staf Angkatan Laut waktu itu Liu Huaqing lalu mengatakan bangun tentara Cina yang modern dalam waktu 70 tahun. Diperintah tahun 79, dimulai tahun 80, berakhir nanti tahun 2050. Dan pernyataan si Jinping, Deng Xiaoping waktu itu, ini kita bukan ada musuh, kita nggak ada musuh. Saya ingin kamu membangun kekuatan militer modern 70 tahun, terencana dengan baik, supaya kita memiliki keleluasaan untuk melaksanakan politik luar negeri kita. Ya, dibangunlah 70 tahun. Ya, ada target kedua dari Deng Xiaoping saat itu, pastikan bahwa saya akan membangun daerah industri ya di pesisir Cina. Bangun daerah industri pesisir Cina. Pastikan angkatan bersenjata Cina mampu memastikan bahwa daerah industri yang dibangun di pesisir Cina itu tidak akan dihancurkan musuh. Ya. Jadi akhirnya pertahanan Cina yang kontinental sekarang berkarakter maritim. Ya, jadi garis pertahanannya dimajukan ya sejauh-jauhnya dari pesisir industri tersebut. Ini negara kontinental dengan pertahanan berkarakter maritim. Berbalik dengan kita, negara kepulauan dengan pertahanan berkarakter darat ya. Nah, kalau seandainya Pak Prabowo yang kelihatan lebih aktif secara politik global ya daripada Pak Jokowi misalnya, nanti mungkin terlihat ketika mungkin setelah 10 tahun akhirnya ada presiden yang pidato di sidang umum PBB ya di September ini ya Pak Prabowo pasti ngerasa bahwa dengan kekuatan pertahanan yang sekarang kita miliki itu membuat daya tawarnya tidak tinggi. Ya, kita berhadapan dengan Xi Jinping, kita berhadapan dengan Trump, ketika ditekan tentang tarif dan seterusnya, daya tawarnya menjadi tidak tinggi karena ada kode-kode sedikit tentang gelar kapal induk, sudah paham lah ya maksudnya apa. Dan Cina melakukan itu dari tahun 1980. Ya, kita tidak melakukannya ketika Pak Harto punya uang banyak karena swasembada pangan, karena harga minyak naik signifikan setelah krisis oil 1973, malah anggaran pertahanan turun signifikan. Ya, malah waktu itu Pak Benny Murdani melakukan rasionalisasi militer, melakukan likuidasi Kodam, melakukan likuidasi Kogapilhan, dan seterusnya. Jadi waktu itu kita punya jendela untuk membuat modernisasi pertahanan kita dilakukan pada saat anggaran ada. Tidak dilakukan oleh Pak Harto. Nah, yang menjadi teka-teki sekarang adalah Pak Prabowo membutuhkan otonomi strategis untuk menjalankan politik globalnya. Otonomi strategis ini akan jauh lebih kuat kalau diimbangi dengan gelar pertahanan modernisasi yang kuat. Ya. Ini membutuhkan ekspansi fiskal. Nah, pada saat membutuhkan ekspansi fiskal untuk melakukan modernisasi itu, uangnya ada atau tidak. 10 tahun Jokowi, ekspansi fiskalnya diarahkan ke infrastruktur. Ya, sehingga pertahanannya dikorbankan, sehingga pertahanan itu stagnan. 0,7 terus dari yang kita lihat pada PDB. Nah, kalau Pak Prabowo saya sudah ngelihat sih bahwa di 2025 ini realisasinya, bukan pagunya ya, realisasinya itu sudah akan tembus 1,2% dari PDB. Pagunya masih tetap 0,7.
tapi realisasinya 1,2% dari PDB. Kalau tren ini berlanjut, realisasi di 2026 mestinya akan 1,3-1,4% dari PDB. Ini ada ekspansi fiskal di bidang pertahanan. Nah, pada saat kita memperhatikan ekspansi fiskal di bidang pertahanan, lalu biasanya kita ngecek di bidang kesejahteraan turun nggak? Ya kan? Biasanya turun karena kemudian bergerak gun versus butternya. Yang menarik di Indonesia, ekspansi fiskal di bidang pertahanan disertai juga ekspansi fiskal kesejahteraan karena ada program populis. Ya. BG tadi. Jadi sekarang kalau dari sisi mazhab ekonomi, ya Pak Prabowo ini untuk kedua ekspansi fiskal ini minimal Keynesian. Ya, mesin ekonominya, ya atau bahkan mazhab ekonomi teori modern moneter gitu ya. Tidak ada yang mazhabnya Milton Friedman, monetarism. Ya, mazhab Milton Friedman itu yang dilakukan oleh duet Ibu Sri Mulyani dengan Pak Peri di Bank Indonesia, ngerem terus. Ya, begitu ada tanda-tanda ekspansi fiskal yang bukan ke kesejahteraan, bukan ke infrastruktur, direm. Ya. Tunggu dulu, sampai pada bagian ini. Anda ingin mengatakan bahwa itu alasan kemudian salah satunya Ibu Sri Mulyani diganti? Ya saya ngelihat bagaimana selama 2019 ya sampai 2024 ya usulan-usulan untuk ekspansi fiskal di bidang pertahanan itu tidak dijalankan, tidak bisa dijalankan. Ya ingat nggak ketika Pak Prabowo awal-awal sebagai Menteri Pertahanan, kita debat di sini juga, di meja ini juga, 1.700 triliun. Iya. Ya kan? Oke. Ya kan? Saya ingat. Itu tahun pertama. Tahun pertama 1.700 triliun. Lalu di meja ini saya mengatakan terlalu rendah. Mestinya 3.600 triliun. Kalau pakai angka menuju 2% dari PDB, belum 2,5% dari PDB. Sampai tahun 2020 tahun. 20 tahun ya. Pak Prabowo kan ingin anggaran 20 tahun, semua belanjanya diambil dulu di depan di 2020. Ya sehingga anggarannya naik signifikan baru turun. Ya, kan gak kejadian. Berarti ada yang ngerem secara fiskal moneter. Ya, yang ngerem fiskal moneter di Republik ini ya perpaduan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Ya pasti rem itu Nah sekarang ekspansi fiskal dilakukan di guns dan di butter. Dilakukan di senjata dan di kesejahteraan. Ya mestinya rem moneternya dilepas nih. Ya, si Milton Friedman-nya mestinya nggak dipakai. Ya. Nah sekarang apakah ini yang akan segera dilakukan Pak Prabowo, Pak Safri, ya terus kemudian dengan Pak Purbaya untuk tahun fiskal 2026. Tampaknya seperti itu. Coba kita lihat bagaimana pernyataan-pernyataannya Purbaya, Menteri yang mengaku dirinya sendiri Menteri Keuangan. Kalau memang ada keyakinan ke arah sana, bagi saya ya yang harus kita asumsikan di istana, asumsinya negara ini punya uang. Atau negara ini akan punya cara untuk punya uang. Saya tampaknya belum dapat jawabannya soal itu. Nah itu harus tanya ekonom. Kita berdua bukan ekonom nih. Jangan sampai kita utak-atik buku negara ternyata salah lagi debit kreditnya. Maka kemudian kita masuk pada hal yang turunan dari pembahasan kita, Mas Andi. Karena ini adalah forum politik ya. Tadi kita sangat bahas teknis banget gitu. Dan ini yang kita butuhkan untuk kemudian kita dekati problem dan atau pembahasan yang seharusnya apa itu adalah kalau dibawa dalam konteks bacaan politik selain politik pertahanan tadi, sebenarnya pemerintahan ini sedang mengirim sinyal apa kepada kita termasuk pada banyak peristiwa ya akhir-akhir ini. Apakah kekhawatiran, saya gunakan kata khawatir karena memang ada banyak yang khawatir. Apakah kekhawatiran beberapa pihak yang mengatakan, coba lihat wajah militeristik dari pemerintah ini semakin menguat loh. Lagi-lagi saya mencoba menghindarkan bicara pada konteks gesekan politik di beberapa pihak ya. Saya tidak mau membahas itu. Kita harus membaca situasi ini seperti apa? Ya asumsikan bahwa Pak Prabowo itu belum selesai melakukan konsolidasi power, konsolidasi elitnya dalam 10-11 bulan beliau menjadi presiden ya. Jadi karena itu rejim yang ingin dimunculkan yang benar-benar akan dipakai nanti untuk mengerjakan atau memprioritaskan core interestnya Pak Prabowo itu sedang dicari. Saya ngelihat core interest Pak Prabowo itu ada 6. Ya, yang pertama MBG, ya ini populis.
Yang kedua Koperasi Merah Putih, itu juga populis. juga. Ya, lalu ada Pendidikan gratis. ya, terus ada food estate. Ya, ini populis sekaligus strategis. Lalu ada yang tadi ekspansi fiskal tapi tidak populis adalah alutsista. Ya. Dan ada satu lagi yang saya lihat sebagai core interestnya Pak Prabowo, disinilah letak uang, itu adalah Danantara. Oh. Ya, itu kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang kemudian ditopang oleh satu proses super holding yang disebut sebagai Danantara, yang kemudian mestinya bisa membuat proses untuk tadi melakukan ekspansi keuangan itu menjadi lebih mudah karena ada topangan tersebut. Tapi kalau dilihat dari perjalanan pendirian Danantara yang tertatih-tatih, ya misalnya, lalu proses super holdingnya kayaknya belum selesai. Jadi misalnya secara sederhana, mestinya di masing-masing klaster BUMN akan kelihatan siapa holdingnya. Kayak misalnya di industri pertahanan ya, ada PT PAL, DI, Layan dan seterusnya, sudah ada Defense ID ya untuk pertambangan, aneka tambang dan seterusnya sudah ada Min ID. Tapi misalnya untuk karya, siapa yang menjadi holdingnya? Ya calonnya pasti cuma dua, antara Berantasabi Peraya atau Nindya. Ya karena dua ini adalah dua korporasi yang bukunya biru di antara karya kan berantakan semua karya-karya lain yang relatif merah. Nah, proses super holdingnya belum kelar. Nah, apakah Danantara sekarang sudah bisa misalnya menarik uang sendiri dari investor global? Ya, menawarkan surat berharga tertentu, narik uang sendiri. Perkiraan saya belum. Ya, karena kalau misalnya ditawarkan di Singapura, ditawarkan di Hong Kong, ditawarkan di London, pertanyaan dari para investor global itu adalah, kamu rating kreditnya berapa? Nah, begitu proses dari penataan institusinya belum kelar, ya pasti belum ada rating kredit dari Danantara tersebut. Mungkin karena itu butuh Patriot Fund. Sementara ya butuh Patriot Fund. Jadi ini menunjukkan ada satu proses konsolidasi yang memang belum kelar. Nah, pada saat konsolidasi ini belum kelar, terjadi titik kritis. Ya, untuk saya titik kritisnya 2 kali sudah terjadi. Waktu revisi undang-undang TNI ya, April-Mei itu titik kritis karena kemudian ada pergerakan, dan titik kritis 25 sampai 31 Agustus kemarin. 2 titik kritis ini kemudian membawa satu perubahan konfigurasi elit ya di Menko Polhukam, di Menteri Keuangan, ya hari ini kita kelihatan di KSB ya misalnya ada terjadi perombakan konfigurasi elit tersebut. Konfigurasi elit biasanya kemudian nanti apakah ini akan mengubah kebijakan. Ya tadi sampai misalnya mazhab ekonomi kita berubah signifikan. Ya katakanlah dari tadinya monetarismenya Milton Friedman yang logikanya kecenderungannya adalah menjaga stabilitas moneter ya menuju kepada Keynesian yang lebih ekspansif. Apakah akan terjadi perubahan mazhab secara signifikan. Nah, ini yang menarik ditunggu ke depan. Tapi kalau dilihat dari politik anggaran, siklus anggaran untuk tahun 2025 ini kayaknya sudah terlalu mepet untuk kita melihat perubahan yang signifikan. Ya mungkin nanti bisa kita lihat pada saat APBN 2026 yang sepenuhnya sudah dikendalikan oleh pemerintahan Prabowo, mulai bisa nanti membelanjakan secara real ya pagu-pagu anggarannya. Sebenarnya Mas Andi, terima kasih untuk penjelasan yang jelimet, rumit, tetapi sangat sangat detail ini ya. Dan tidak banyak orang yang bisa memahami itu dengan sangat detail. Tapi sebenarnya itu publik ya, orang-orang para penonton saya di sini, penonton kita di forum ini, pertanyaannya itu sebenarnya masih pada tahapan mungkin ada kekhawatiran, sekaligus menyimpan harapan. Apa yang saya maksud adalah seberapa kuat wajah militeristik itu yang akan diterjemahkan oleh Pak Prabowo dalam pemerintahannya. Tentu saja dengan berbagai catatan panjang menyangkut apa yang saya sampaikan tadi. Ada beberapa pihak yang mendekatinya dengan beberapa figur yang ada di sekitarnya. Hari ini pada saat kita ngambil gambar, beberapa jam yang lalu itu pelantikan Menko Polhukam yang baru. Pengganti Pak Budi Gunawan. Yang ditunjuk ini adalah Pak Djamari Caniago, Letnan Jenderal Purnawirawan yang kemudian dinaikkan pangkatnya dengan pangkat kehormatan menjadi jenderal sebelum dilantik atau berhubungan dengan ini. Kalau tidak salah Pak Djamari adalah
tentara senior di masanya Pak Prabowo yang agak sulit kita pahami bahwa dia berpikir progresif menyangkut dengan apa yang terjadi dalam masyarakat kita bernama bagaimana mendahulukan kebijakan untuk berpihak pada sipil dan segala macam. Mungkin ini pengkotakannya agak ekstrim ya, tapi kan wajar kalau orang mencoba melihat seperti itu. Pada sisi yang lain, ada kelompok anak muda yang berada di sekitar Pak Prabowo yang diwakili oleh para aktivis-aktivis politik ini, di mana juga kita juga menunggu nih seberapa jauh mereka akan mengambil peran. Sebenarnya itu loh Mas Andi yang berpendar di kepala orang yang sedikit agak mencoba menghabiskan waktu untuk mengutak-atik situasi ini. Ya beberapa hari ini memang saya sering ditanya ya, siapa yang akan menjadi Menko Polkam definitif ya. Lalu saya menjawabnya 2 karakter. Karakter pertama ada karakter Pak Safri. Ya, jadi Pak Prabowo akan mencari orang seperti Pak Safri atau bahkan Pak Safri, ya karakter perwira tinggi, ya berpengalaman panjang, chemistry-nya sudah nyambung ya dengan Pak Prabowo sehingga Pak Prabowo nggak perlu lagi membangun kedekatan personal tertentu karena sudah paham siapa orang tersebut. Dan bisa melakukan gerakan-gerakan cepat kalau titik-titik kritis seperti 25-31 Agustus itu muncul lagi. Ya, karakter kedua adalah karakter seperti Pak Mahfud. Ya, Pak Mahfud yang dibutuhkan adalah seorang yang berlatar belakang politik hukum yang mampu kemudian menjawab tantangan-tantangan yang muncul pasca 25-31. Apakah tantangannya tentang pembentukan tim pencari fakta, tantangannya untuk melakukan reformasi kepolisian atau reformasi penegakan hukum, ya tantangannya nanti berkaitan dengan proses legislasi terkait dengan undang-undang signifikan seperti perampasan aset, atau tantangannya berkaitan tentang bagaimana melakukan dialog terus-menerus seperti yang sekarang dilakukan Pak Prabowo dengan entah mahasiswa, dengan tokoh-tokoh masyarakat yang kemarin diundang ke istana gitu. Nah, kayaknya dengan penunjukan Pak Jamari ini yang Pak Prabowo butuhkan adalah orang yang secara personal diyakini Pak Prabowo akan segera bisa melakukan tindakan-tindakan cepat perlu kalau 25-31 Agustus itu berulang. Ya terjadi lagi. Jadi Pak Prabowo itu menggunakan skenario terburuk nih. Bahwa 25-31 akan terulang lagi. Ya kalau kita membaca timeline politik 25-31 itu kemungkinan akan terduplikasi lagi kalau pemerintah gagal untuk melakukan hal-hal yang signifikan menjelang 20 Oktober. Ya, 1 tahun pemerintahan pasti ada evaluasi macam-macam tentang 1 tahun pemerintahan SBY. Ya, saya bisa melakukan evaluasi untuk kebijakan luar negeri, kebijakan pertahanan, ada yang bisa melakukan evaluasi tentang daya beli masyarakat, tentang demokrasi dan seterusnya. Pasti ya tekanannya akan membesar pada saat 20 Oktober. Kan itu wajar bagi saya bahwa Pak Prabowo kemudian memilih Pak Jamari yang karakternya mirip-mirip Pak Safri, yang ditunjukkan bahwa di 25-31 Agustus ya secara de facto kendali keamanan ada di Pak Safri. Iya, tapi respon itu apakah sebangun atau cukup untuk menjawab pertanyaan yang tampaknya ini mencoba untuk dijawab dengan bahasa yang berbeda? Apa itu? Katakanlah tuntutannya kan orang itu macam-macam tuh tuntutan kemarin. Saya gunakan bahasa yang mungkin saya terlalu berhati-hati ya. Sebab memang harus berhati-hati sekarang ini ya. Katakanlah misalnya tentang tuntutan soal apakah wajah militeristik itu tadi diambil atau tidak gitu kan, atau akan dimunculkan. Saya membayangkan kalaupun menggunakan militer atau orang figur militer yang bisa membaca apa yang terjadi di bawah. Dalam bahasa kita itu yang bisa memahami pikiran Gen Z lah segala macam. Kan jarak antara Pak Jamari dengan mereka ini itu kan jauh sekali. Ya. Maka ada rentang atau jarak yang saya khawatirnya lagi-lagi tidak menjawab. Makanya saya tanya tadi, cukupkah respon itu? Apakah layak respon atau memang seperti itu yang dibutuhkan? Ya nanti kita lihat apa yang akan dilakukan oleh Pak Jamari gitu ya. Untuk kemudian membentuk satu jejaring tim khusus untuk memastikan 25-31 Agustus tidak terjadi. Ya akan ada tentunya di Polkamnya, kemudian di Kemendagri,
di Polri, mungkin dengan reformasi polisi. Ya, yang menarik yang saya lihat Pak Prabowo juga melakukan pergantian di 2 simpul penting istana ya. Ya, Ada di Kepala Staf Presiden, ya Kodari menjadi Kepala Staf Presiden. Lalu Angga yang semula Kominfo menjadi Kepala Komunikasi Kepala Presiden. Yang memang kalau 25-31 Agustus kedua kantor ini sama sekali tidak muncul relevansinya untuk membantu peredaman kritis ya. Ya, yang dalam kondisi normal pakai protap yang ada, maka trio istana, Seknek, Setkap dan KSP yang sekarang menjadi kuartet karena ada komunikasi presiden ini yang berinteraksi terus-menerus dengan instansi-instansi yang dikoordinasikan oleh Polkam. Ya, mungkin dari sini akan kelihatan akan ada satu mekanisme prosedur baru lah yang akan dibuat untuk memastikan krisis manajemennya jauh lebih baik dari 25 sampai 31 Agustus. Saya tidak tahan untuk tidak bertanya seperti ini Mas Andi. Karena pasti banyak penonton saya yang protes. Kenapa Anda seperti menjauhi problem? Apa itu? Sebenarnya kan yang dituntut itu bukan tentang siapa menempati apa kan gitu. Yang mereka tuntut itu adalah paham gak dengan apa yang mereka tuntut? Respon itu kan ditunggu sebenarnya. Makanya tadi sejak dari awal saya katakan tampaknya tidak menyentuh itu. Saya berpandangan operasional taktikal ya, mengabar untuk 25 sampai 31. 25-31 memang meletup, terutama menjadi amok. Ya, itu karena ada kegelisahan-kegelisahan dalam ya dari lapisan-lapisan masyarakat. Tapi yang akhirnya membuat amoknya menjadi begitu unik untuk saya karena amoknya adalah penjarahan rumah-rumah pejabat itu unik betul kan? Seperti ada pola baru gitu ya. Itu untuk saya melambangkan bahwa inti dari pergerakan taktikal operasional itu adalah friksi elit. Ya, karena intinya adalah friksi elit, maka di masa pendek untuk mengatasi kondisi yang kritikal jawabannya juga konsolidasi elit. Ya, itulah yang sekarang saya pandang sedang dilakukan. Ada masalah struktural, iya. Ya, masalah struktural daya beli melemah dan seterusnya, iya. Ya, kemudian diluncurkan paketnya Pak Airlangga kemarin. Paket 845. 845. Pakai 845 tersebut. Tapi paket itu kalau misalnya mulai diluncurkan kira-kira nanti di akhir September awal Oktober, ya baru akan kelasa November ini, ya. Ya, paket-paket 845 tersebut. Tapi yang sekarang dilakukan Pak Prabowo tampaknya membaca bahwa 2531 ini menunjukkan friksi elit. Saya membaca friksi elitnya ada upaya memperbesar pengaruh dari ring internalnya Pak Prabowo. Kita selalu bisa membaca ada berapa ring internal Pak Prabowo yang pengaruhnya signifikan? 4 langsung bisa kan. Lalu ada perebutan pengaruh di dalam kepolisian. Lalu ada pergesekan antara kepolisian dengan TNI. Dan ini semua akhirnya membutuhkan konsolidasi elit untuk menghasilkan konfigurasi elit yang mengatasi friksi-friksi yang akhirnya meletup di 25-31 Agustus itu. Sudah dilakukan. Apakah tepat konfigurasinya sekarang? Nah, itu yang harus kita lihat di depan. Ya, kalau mengabar kegelisahannya adalah ada sosok yang memang tidak pernah muncul di politik Indonesia sejak beliau pensiun tiba-tiba menjadi jangkar ya dari semua konfigurasi elit baru ini. Katakanlah itu betul yang saya pikirkan. Maka kemudian pertanyaannya, ini kayaknya harus kita tutup diskusi ini ya. Tapi saya harus bertanya soal ini. Maka pertanyaannya adalah sebenarnya arah atau ujung dari seluruh kelindahan politik ini dalam hal bagaimana rezim Pak Prabowo ini berkuasa, itu di mana? Ya pengalaman kami waktu 2014 ya, membantu Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Ya waktu itu kita langsung menghadapi 2 titik kritis. Titik kritis pertama ketika subsidi BBM dicabut, ya bulan November Desember. Lalu titik kritis kedua ketika kemudian ada friksi dengan KPK. Ya. Nah, itu membutuhkan satu konsolidasi yang luar biasa sampai bulan Agustus 2015 ya.
jawabannya persis sama dengan sekarang, konsolidasi elit. Ya itu terjadi di pemerintahan, ya saya misalnya di reshuffle, ya terjadi di tubuh kepolisian, ya terjadi juga di organisasi KPK. Ya, tapi konsolidasi elit itu memang harus dilakukan kalau kemudian terbaca secara permukaan bahwa ini sedang terjadi friksi elit. Pasti ada sebab strukturalnya, tapi sebab struktural itu membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang ya untuk memperbaikinya. Friksi elit bisa dengan segera mudah dilakukan oleh presiden yang mestinya memang mengendalikan semua manuver politik yang ada di Indonesia. Waktu dengan Pak Jokowi, salah satu rumus kami adalah memastikan tidak ada kelompok politik yang memiliki kemampuan manuver politik di atas presiden, melampaui presiden. Itu harus benar-benar dipastikan. Kayaknya untuk saya membacanya, ya itu yang sedang dilakukan oleh Pak Prabowo dan timnya sekarang. Memperkuat kapasitas presiden mengatasi manuver-manuver politik yang meletup di 25 sampai 31 Agustus kemarin. Paling terakhir, jika kemudian orang melihat bahwa sebenarnya ada sebuah agenda konstitusi yang sangat krusial yang sedang dituju mengarah ke sana, dalam hal ini yang saya maksud adalah kembali ke Undang-Undang Dasar 45, apakah itu relevan? Ya sangat relevan. Dua hal ya yang saya lihat. Yang pertama kegelisahan politik ketika ada putusan bahwa pemilu akan dipecah menjadi dua. Ya pemilu nasional dan pemilu daerah. Ya pemilu nasional tetap 2029, lalu pemilu daerah di 2031. Ya di situ pertanyaannya menjadi apakah secara ketatanegaraan hubungan antar lembaga negara, ya terutama kalau dalam pemilu itu antara DPR dan Mahkamah Konstitusi sudah berada dalam koridor yang benar, ya kan? Pemerintah harus melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi, lalu kemudian harus mengusulkan undang-undang pemilu yang baru untuk memilah pemilu nasional dengan pemilu lokal, pemilu daerah. Pada saat itu mau diajukan, langsung ada kendala bertabrakan dengan pasal 22 Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen. Ya, nah di situ saja sudah menyimbolkan ya ada sesuatu yang harus kita bahas ulang secara hubungan antar lembaga dan itu langsung ada kemungkinan berkaitan dengan proses amandemen kembali. Ya, lalu pertanyaan ke Undang-Undang Dasar 45 asli. Ya tuntutan itu sudah ada. Ya, tuntutan itu sudah ada yang awal-awal bahkan dikaitkan sudah lama itu. Ya, ya dengan macam-macam lah. Tapi kalau kita membaca ADART seluruh partai, ya satu-satunya partai yang secara konsisten mengatakan rujukan mereka adalah Undang-Undang Dasar asli 45 asli itu Gerindra. Karena Gerindra selalu mengatakan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan 18 Agustus 1945. Hanya Gerindra ya yang memiliki ADART dengan kata 18 Agustus 1945. Iya. Partai-partai lain hanya menyebut Undang-Undang Dasar 1945. Apa maknanya? Ya itu sesuatu yang harus kita lihat. Apakah itu yang akan menjadi kebijakan dasar ya dari pemerintahan Pak Prabowo karena ADART dari partainya kemudian secara eksplisit ya, merujuk kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang asli. Itu satu hal, tetapi pertanyaan pada bagian ini adalah terbaca kan, akhirnya terbaca bahwa hanya sendiri, Mas Andi tadi mengatakan. Berarti komunikasi dan atau barangkali apa ya, gesekan dengan fraksi lain akan mengeras. Ya, tapi untuk saya Bang Akbar ya, waktu saya Gubernur Lemhanas, ya, saya diminta oleh Presiden Jokowi untuk mengkaji amandemen Undang-Undang Dasar. Saya undang dari teman-teman Gerindra saya undang, dari teman-teman PPAD saya undang, Ketua MPR saat itu Bamsud saya undang, DPD saya undang. Lalu kita menghasilkan beberapa opsi. Ya, opsi pertama, lanjutkan proses amandemennya untuk menyempurnakan. Itu opsi pertama. Sekarang kita sudah 4 kali amandemen, lakukan proses berikutnya. Waktu itu misalnya ada kebutuhan untuk membentuk kembali haluan negara. Ya, supaya ada haluan negara, lakukan proses
amandemen dari Undang-Undang Dasar. Jadi kita akan punya amandemen ke-5, amandemen ke-6 dan seterusnya. Usulan kedua, riset. Balik dulu ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, baru dari situ kita tata ulang ya untuk mengembangkan proses yang baru. Usulan ketiga, buat aja Undang-Undang Dasar yang baru sama sekali. Ya, jadi kalau seandainya nanti katakanlah Undang-Undang Dasar yang baru itu disahkan oleh MPR tahun 2026, ya sudah kita akan punya Undang-Undang Dasar 2026. Tidak lagi memakai kata 1945. 3 opsi tersebut. Ya, saat itu sudah dibahas. Ya, waktu itu dibahas karena ada kebutuhan untuk mengembalikan haluan negara. Ya, hari ini keinginan untuk mengembalikan haluan negara masih ada. Ya, tadi bahwa putusan MK membuat kita harus menginterpretasi pasal 22 dari Undang-Undang Dasar ada. Ya, sehingga putusan MK itu membuat kita juga harus menata ulang hubungan antar lembaga negara. Ya, yang dulu lembaga negara itu simpel, hanya ada presiden, DPR, MPR, dan kemudian katakanlah Mahkamah Agung dan BPK. Ya, sekarang menjadi sangat beragam ya hasil amandemen. Ya, bagaimana ya pertanyaan mendasarnya kalau rujukan ketatanegaraan kita adalah sistem presidensial, ya, maka bagaimana hubungan antar lembaga ini menguatkan sistem presidensial? Ya, kalau kita memang ingin memperkokoh sistem presidensial. Tapi kalau secara demokratis pertanyaannya menjadi lain. Bagaimana hubungan antar lembaga negara ini memperkuat mekanisme check and balance ke presiden yang ingin kita perkuat. Ya kan? Nah, itu akan menarik untuk dibicarakan ke depan. Ya, apakah pilihannya tadi lanjutkan amandemen atau balik dulu ke Undang-Undang Dasar 45 atau lakukan proses untuk membentuk Undang-Undang Dasar yang baru sama sekali. Kita harus sampai di sini, Mas Andi. Ini bisa jauh ya dari alutsista ke Undang-Undang Dasar. Dan tampaknya memang kita harus urut dan dekati masalah itu hingga sedetail itu. Saya mencoba mengenal seseorang, katakanlah mengenal seorang Andi Wijayanto itu, ya saya harus mulai dari di mana dia lahir, siapa dia, bertugas di mana, seterusnya. Kemudian utuhlah itu. Ternyata ujungnya di tadi yang kita bahas tadi itu. Kita lihat, kita tunggu kemanakah gerangan arah bangsa ini. Satu hal yang pasti bahwa ternyata kita baru sampai di sini, bahkan yang namanya reformasi peristiwa besar itu baru berusia mendekati 24 tahun. Saya tidak mau mengatakan bahwa kita kembali ke titik nol, enggak. Kita maju sih sebenarnya. Sayangnya pada banyak bagian ternyata kita juga belum menemukan bentuknya. Saya sih berharap pada diskusi-diskusi seperti ini muncul kearifan-kearifan dari para mereka pemilik kewenangan, di mana kemudian jika memang terjadi kita tidak mengulangi kesalahan. Mas Andi, terima kasih atas waktunya. Pemirsa, saya paham pembahasan kami luar biasa, pembicaraan kami luar biasa. Pintu masuknya memang di pembelian kapal induk. Tapi kemudian ternyata itu kita berujung pada kemanakah pemerintahan ini bergerak dan kemudian format dasarnya seperti apa. Ujungnya adalah konstitusi. Mari belajar bersama. Mari berdiskusi. Siapa tahu memang ada yang harus kita perbaiki. Dan tampaknya memang harus banyak yang kita perbaiki. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.